Saya ingin menegaskan demikian. Ini kan boleh dikatakan tentu saja ada banyak cara, banyak istilahnya pendekatan untuk memahami, atau paling enggak ya kita tidak mungkin memahami Allah yang jauh lebih besar, no? Hanya kan paling enggak kita mendekati atau mencoba memahami apa yang kita imani. Nah, salah satu yang tadi saya sebut awal adalah kata kuncinya adalah mari kita letakkan, kan Allah yang kita kenal adalah tentu saja Allah yang hadir, yang muncul dalam sejarah keselamatan kita, gitu ya. Lalu dalam sejarah keselamatan yang kita imani kan lalu tadi disebut atau dikenal dengan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi, walaupun pintu masuknya adalah tentu saja Yesus Kristus sendiri, gitu ya. Dalam sejarah keselamatan tadi dari awal sampai akhir tadi, lalu Yesus memperkenalkan diri, kan yang titik atau pusatnya kan adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus dalam pengajarannya itu tadi menyebutkan yang kita imani, bangsa Israel menyebut Yahweh dan seterusnya itu sebagai Allah Bapa. Dan kemudian karyanya ya tidak akan berhenti, tetapi dia akan mengutus Roh Kudus sampai kapan? Sampai pada kepenuhannya nanti, gitu. Nah, kemudian kita menyebut Allah Roh Kudus. Kalau itu konsep karya keselamatan Allah dalam sejarah keselamatan Allah yang dirumuskan dalam kitab suci kita. Sedangkan yang lain-lain ini setelah-setelahnya, gitu. Perdebatan setelahnya. Apakah selesai dengan Konsili Kalsedon abad ke-5? Tidak. Soal hubungan antara Roh Kudus dan Putranya itu nanti masih debat lagi. Kalau sampai sekarang itu kita masih memperdebatkan, atau bukan memperdebatkan sebetulnya ya, tetapi berusaha untuk memahami itu, boleh tidak? Boleh saja. Tidak apa-apa berkembang, gitu ya, untuk memahami itu. Tetapi yang jelas kita mengimani apa yang dirumuskan dalam kitab suci kita, gitu. Karena itu yang menjadi pegangan kita. Sedangkan yang lain-lain yang adalah usaha kita untuk mendekati itu, gitu. Jadi kalau sampai sekarang kok kayaknya ya kadang-kala ini begini atau begitu ya, atau betul atau enggak, gitu ya, atau kok saya enggak sepenuhnya kok masih ada pertanyaan, gitu ya, itu ya enggak apa-apa sebagai bagian dari kita saja yang mengimani. Kadang-kala juga masih berpikir-pikir, sebetulnya ya bukan kita tidak paham ya, tetapi sebetulnya lebih ke soal keseluruhan saja. Tetapi usul saya tadi, sekali lagi kita kembali ke awal soal sejarah keselamatan tadi. Lalu sudah dengan kacamata kebangkitan, sudah ada misalnya ya, contohnya gambar siapa ya dia? Pendiri FTB kayak gitu ya. Lalu misalnya ada foto atau di rumah bapak ibu, gitu ya, ada putranya Bu Budi, siapa namanya? Mas Dion, ya Mas Dion, gitu. Lalu misalnya Bu Budi pasang fotonya Mas Dion ketika di kamar tamu ya, ketika kecil, gitu ya, ketika umur 7 tahun atau berapa, gitu ya. Lalu ketika ada tamu gitu mengatakan, oh ini Mas Dion ketika kecil. Lalu tamunya misalnya saya, gitu ya, oh ternyata Mas Dion ketika kecil pun sudah kelihatan sangat rajin atau semangat untuk belajar iman dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu kan sudah dengan kacamata sekarang ini, gitu. Nah, demikian juga Injil ditulis ketika sudah ada peristiwa Paskah, sengsara wafat dan kebangkitan. Jadi misalnya peristiwa Yesus yang dibaptis pun ditulis sudah ada peristiwa Paskah juga, gitu. Ada peristiwa
Roh Kudus yang diutus juga gitu. Termasuk misalnya Matius bab 28 itu ya, yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Itu yang menulis siapa? Yang merumuskan kata-kata itu? Matius. Murid, entah murid-muridnya gitu ya, dan lalu diletakkan di mulut Yesus gitu. Jadi Injil kita itu termasuk tadi kisah tadi dituliskan setelah ada peristiwa Paskah. Semoga ada ilustrasi. Artinya apa? Artinya ya tentu saja kita meletakkan dalam kerangka keseluruhan, tetapi dalam konsep sejarah keselamatan tentu saja ya lalu dikenal dengan nama-nama tadi gitu ya. Hanya kemudian diletakkan di, kalau dalam peristiwa atau tulisan kitab suci ya diletakkan di peristiwa-peristiwa tertentu ketika dituliskan gitu. Kalau saya sendiri terbantu dengan konsep biblis atau kitab suci ini ya, kita kan mengenal atau memahami atau mengimani Allah. Hanya kemudian Allah yang kita imani itu tentu saja ya yang hadir, yang kita tangkap, yang dirumuskan atau yang dibantu oleh kesaksian-kesaksian para murid yang dirumuskan dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan tentu saja ya juga dalam kitab suci. Dalam kitab suci kita. Sekarang pertanyaannya adalah mungkin untuk pemancing ya. Pemancing bagi Bapak Ibu untuk bertanya-tanya gitu ya, atau saya buat penasaran saja. Pertanyaannya, kenapa kok Allah menjadi manusia gitu? Bukankah Allah itu maha kuasa? Kalau manusia jatuh dalam dosa kayak gini ya, lalu kan dengan kemahakuasaannya Allah tinggal ngangkat manusia aja, selesai perkara. Maka pertanyaannya, kenapa kok Allah yang adalah maha kuasa tadi kok harus repot-repot menjadi manusia bahkan wafat? Oke, karena kan ini boleh dikatakan tema yang pokok juga toh, karena kan inti iman kita kan adalah Allah yang, atau kita yang ditebus juga gitu ya. Oke, biar penasaran gitu ya, jadi PR saja dulu. Entah suatu saat, entah siapa yang mengisi gitu, nanti biar jadi bahan gitu ya. Baik, ya sekali lagi kalau saya ringkas ya, ini kata kuncinya ada dalam kalimat ini. Mari kita memahami Allah Tritunggal kembali. Kalau kitab suci kan Konsili Vatikan kedua kapan? Tahun 1962 sampai 65. Sebagian dari Bapak Ibu kan sudah hadir toh. Ini konsili terakhir itu mengajak untuk memahami itu dengan kembali ke kitab suci, yaitu ke pemahaman atau pendekatan dari sejarah keselamatan Allah tadi. Allah yang kita kenal dalam sejarah keselamatan seperti apa, atau yang apa, atau siapa gitu. Jadi, salah satu alternatif atau tentu masih begitu banyak pertanyaan yang menarik gitu ya, tetapi ya kalau semuanya hari ini ya nanti Bapak Ibu muntah-muntah gitu ya. Mending kecil-kecil satu-satu gitu aja gitu ya. Tapi paling tidak ada yang nyantel gitu aja ya. Oke, baik. Waktu saya kembalikan ke Bu Kris.